yang pertama, pelaku ekonomi itu ada 4. Ingat, ada 4. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen, lalu yang kedua adalah rumah tangga produsen, dan nanti yang ketiga adalah pemerintah atau rumah tangga negara, dan yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Nah, untuk peran yang pertama, peran dari rumah tangga produksi ya. Untuk rumah tangga produksi, dia akan menghasilkan barang dan jasa. Nah, untuk itu dia juga sebagai pengguna faktor-faktor produksi. Nah, ingat, faktor-faktor produksi itu ada apa saja? SDA, SDM, modal, dan kewirausahaan. Nah, semua faktor-faktor produksi itu semuanya diperlukan oleh rumah tangga produksi ya, atau produsen. Atau di sini saya beri contoh PT Indofood. Jadi PT Indofood itu membutuhkan bahan baku, membutuhkan karyawan, membutuhkan modal, dan membutuhkan skill dari pengusaha. Selanjutnya kita ke peran dari rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen atau disebut juga ini ya, di sini saya beri contoh adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini di sini nanti dia sebagai pemasok faktor-faktor produksi. Nah, melewati pasar input. Jadi dia sebagai pemasok, sebagai penyedia faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi kan ada 4 ya. SDA, SDM, modal, dan kewirausahaan. Nah, untuk sebagai pemasok nanti dia akan mendapatkan pendapatan dari pengusaha. Nah, nanti pengusaha membayar apa? Membayar sewa, bunga, gaji, dan laba. Selanjutnya, rumah tangga negara. Nah, atau disebut juga pemerintah. Nah, pemerintah ini juga sebagai pengatur seluruh kegiatan ekonomi yang ada di suatu negara. Dia sebagai pengatur. Nah, untuk itu juga dia akan menerima pajak ya, pajak dari masyarakat dan juga dari pengusaha. Nah, kita mulai dari circular flow diagram. Apa sih circular flow diagram? Circular flow diagram itu adalah sebuah siklus ya, sebuah siklus interaksi dari para pelaku ekonomi. Nanti ada pelakunya misalnya RTK dengan RTP, nanti ditambahkan pemerintah dan juga luar negeri. Sebuah siklus atau diagram yang menggambarkan interaksi kegiatan ekonomi di antara beberapa sektor pelaku kegiatan ekonomi. Nah, untuk yang pertama, Bu Sisil akan menjelaskan circular flow diagram 2 sektor. Kenapa disebut 2 sektor? Karena di sini ada 2 pelaku, ya, 1 dan 2. Nah, yang pertama adalah rumah tangga konsumsi, yang kedua rumah tangga produksi. Nah, untuk pertama kita buat aliran dari rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi itu kan sebagai penyedia, menyediakan input atau faktor-faktor produksi yang diperlukan oleh perusahaan ya. Contohnya PT Indofood kan membutuhkan bahan baku, membutuhkan karyawan, membutuhkan modal, membutuhkan skill dari pengusaha, maka dia menyetorkan 4 faktor produksi: SDA, SDM, modal, dan kewirausahaan ya, atau skill dari pemilik. Nah, ini alirannya dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produksi. Indofood sudah mendapatkan 4 faktor ini. Nah, maka dia akan membayar. Nah, maka harusnya kebalikannya ya. Nah, akan membayar, produsen akan membayar kepada konsumen. Membayarnya dalam bentuk apa? Yang pertama adalah sewa. Sewa ini imbalan atau balas jasa dari SDA ya. Misalnya konsumen punya lahan lalu disewakan kepada perusahaan untuk dibuat pabrik. Nah, maka nanti pabrik akan membayar uang sewa. Lalu yang kedua, SDM atau karyawan akan mendapatkan
pinjaman modal ya, pinjaman modal. Pengusaha karena sudah mendapatkan pinjaman modal akan membayar apa? Akan membayar bunga. Nah, dia akan membayar bunga. Jadi imbalan atau balas jasa dari modal adalah bunga. Dan skill dari pengusaha, karena dia punya pengusaha dalam mengelola perusahaan, maka nanti perusahaan akan memberikan balas jasa dalam bentuk laba. Ya, jadi arahnya dari produsen ke konsumen. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat garis arahnya ke sini ya. Dari produsen nanti ke konsumen. Setelah mendapatkan 4 faktor produksi, perusahaan ini akan menghasilkan suatu barang. Jadi ini adalah suatu barang, maka melewati pasar output. Barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan akan disalurkan atau didistribusikan melalui pasar output. Nah, di sini contohnya adalah Indomart dan toko dan lain-lain ya, bisa supermarket atau yang lain-lain. Maka ini arusnya adalah arus barang. Nah, setelah barang ini sampai kepada konsumen, Indofood menjual mie, menjual saus, menjual kecap dan sebagainya, sampai dibeli oleh masyarakat. Nah, masyarakat bayar nggak? Bayar. Bayarnya bayar apa? Bayarnya adalah uang. Nah, ini adalah arus uang. Nah, inilah yang disebut circular flow diagram 2 sektor ya, RTK dan RTP. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang circular flow diagram 3 sektor. Saya akan hapus. Ini saya ganti 3 sektor. Karena di sini baru ada 2, maka akan saya tambahkan 1 pelaku ekonomi, pemerintah. Nah, alirannya pertama menuju pemerintah, masyarakat atau konsumen, dan RTP atau perusahaan akan membayar pajak ya. Jadi di sini kita akan tulis pajak, bisa berupa pajak PPN, pajak PPH dan lain-lain. Nah, imbal baliknya pemerintah memberikan pelayanan publik. Nah, ini juga sama, pelayanan publik. Contohnya apa? Contohnya jalan tol, lalu jembatan, fasilitas-fasilitas umum ya, halte dan sebagainya. Nah, ini termasuk ke pelayanan publik. Nah, inilah yang disebut circular flow diagram 3 sektor ya. Rumah tangga konsumsi 1, pemerintah 2, dan rumah tangga produksi 3 sektor. Jadi sudah jelas ini adalah 3 sektor. Selanjutnya kita akan belajar tentang circular flow diagram 4 sektor. Ibu akan hapus menjadi 4 sektor. Ada 1 tambahan lagi ya, saya tulis di sini. Rumah tangga luar negeri bisa juga di sini ya. Contohnya misalkan negara Cina. Ini negara Cina. Kalau pengusaha mengirim barang ke Cina, menjual barang ke Cina, maka nanti kegiatannya adalah kegiatan ekspor. Atau bisa juga konsumen mengirim bisa modal atau investasi modal dan lain-lain ya. Ini juga nanti bisa juga mengirim barang, ini juga ekspor. Nah, untuk kebalikannya, kalau Cina mengirim barang ke negara kita, maka kegiatannya adalah impor. Nah, jadi di sini sudah ada circular flow diagram interaksi dari para pelaku ekonomi 4 sektor.
rumah tangga konsumsi, pemerintah, rumah tangga produksi, dan rumah tangga luar negeri. Oke, sudah jelas bukan? Semoga sobat pelajar Indonesia semua sudah jelas. Pembelajaran ekonomi sampai di sini. Sampai jumpa pada pembelajaran ekonomi selanjutnya.